perempuan tugasnya bersihin rumah, jaga anak, bla bla bla. Laki-laki cari nafkah. Tapi kita tuh kayak partner, Bang, partner. Ya, itu sebenarnya. Baik, mari kita berada di negeri Santun. Kali ini kita sudah menghadirkan seorang wanita atau perempuan lah ya, seorang perempuan yang apa namanya itu ya, cantik lah gitu nak, ya kan? Dia seorang dulu pernah berada semasa kuliah menggeluti ya dunia kemahasiswaan ya, dunia kemahasiswaan. Juga pernah berada di Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Iya. Kota Tanjung Pinang. Iya. Kota Tanjung Pinang, dan juga saat ini juga dia bekerja di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai staf di bidang perikanan budidaya. Itu tepatnya berada di bawah Kasih Pelaku Usaha dan Produksi ya. Betul. Kalau nggak salah itu Pak Sahrul Amri ya ketuanya, Amri ya, apa seksinya ya? Iya. Ya, inilah Siska Widyanti atau Widyanti? Widyanti, Siska Widyanti. Mungkin bisalah sedikit apa namanya, Siska bercerita lah mungkin pengalaman mungkin sebelumnya kita ingin mengetahui lah apa namanya dalam dunia kemahasiswaan dulu kan. Dulu waktu di kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, apa namanya itu? Pembangunan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. STIEP. Ya. Tanjung Pinang. Iya. Tanjung Pinang. Pernah kuliah kan di Badan Eksekutif Mahasiswa? Pernah. Ya, Badan Eksekutif itu ketua ya? Tidak. Presiden. Pakai ketua aja. Pakai ketua aja. Kalau kita dulu pernah sebagai Presiden kan. Presiden juga? Enggak, pakai ketua aja. Ketua, berarti ketua BEM. Ya, ketua BEM. Ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan. Iya. Ada ininya enggak? Ada legislatifnya enggak? Ada. BLM-nya. BLM-nya, Badan Legislatif Mahasiswa. Ya. Oh, berarti ada dua. Mungkin misalnya apa namanya kesan-kesannya waktu enak tidak jadi seorang mahasiswa dengan menggeluti dunia kemahasiswaan itu kan di luar intrakampus kan, intrakampus. Mungkin selama ini entah kita tahu lah sebenarnya, apalagi wanita atau apalagi perempuan ketika menggeluti dunia kemahasiswaan ini seperti jarang atau belum pernah, tapi jarang lah perempuan yang menggeluti kemahasiswaan, apalagi dalam dunia aktivis kan, karena dunia aktivis ini memang energi dan pikiran ini kita kuras habis untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. Jadi cerita pengalaman pengalaman pertama, kok bisa masuk dalam dunia BEM dulu tuh? Ya, itu di awal waktu tahun 2017 karena periode BEM waktu itu periodenya 2 tahun. Nah, itu direkrut waktu saya baru-baru kuliah di semester awal. Jadi selesainya itu selama 2 tahun, baru-baru juga pas semester 5. Sekarang saya semester 8. Semester 8. Ya, nah jadi di STIE itu bagan BEM itu sepertinya beda ya dari kampus lain di mana BLM itu berada di atas. Nah, biasanya BEM baru organisasi yang lain kayak UKM olahraga, seni. Nah, di STIE sendiri dari pihak kampusnya itu membuat BEM itu setara dengan organisasi lain. Berarti BEM itu setara dengan BEM UKM? Iya, dengan UKM olahraga, UKM seni, setara. Bukannya seharusnya BEM itu mewadahi ya? Iya, di bawah. Makanya pas periode itu kami yang seharusnya di BEM itu ada bagian agamanya, seninya. Nah, sehingga peran itu terbagi ke organisasi yang lain yang mereka punya tupoksinya masing-masing. Oh. Gitu. Tupoksi berarti ada Maparat ada ya?
Nggak ada. Nggak ada. Berarti ada ini ya. Berarti ada olahraga. Itu Olahraga, seni. berarti apa? Ketua-ketua organisasi seperti ada ketua organisasi olahraga, organisasi seni. Ini berarti selevel. Ya, Kemudian BLM di atas. di atas mengawasinya. BLM mengawasi semua organisasi-organisasi intrakampus. Iya. Berarti banyak apa rentang ini ya kalau kita melihat struktur dari sebuah organisasi kemahasiswaan ini kan Badan Legislatif Mahasiswa ini mengawasi BEM. Iya. BEM mewadahi semua organisasi yang ada di kampus. Iya. Berarti jenjang dari BEM dia punya ini enggak? Setara. Dia di ST sekolah tinggi itu ada fakultas atau Enggak. mewadahi Dia cuma ada satu dua aja? jurusan. Dua Satu jurusan aja. aja. Berarti cuma satu. Iya. Badan Eksekutif. Nah, ketika masuk dalam dalam BEM-nya Maksudnya kan ada organisasi lain. Organisasi lain ini apa namanya? ada UKM olahraga, UKM UKM olahraga. seni, terus ada FSI itu Forum Studi Islam. Forum Studi Islam. Kalau Siska di BEM-nya. Siska di BEM-nya juga pernah di FSI-nya. Nah, aktivitas waktu Siska berada di Badan Eksekutif apa aja aktivitas yang dilakukan oleh BEM pada masa itu? Jadi pas kita masuk BEM itu ada istilahnya kita membuat dulu program kerja apa yang akan kita jalankan selama satu periode 2 tahun ini. Nah, jadi Periodenya 2 tahun ya? iya pas tahun kami itu 2 tahun, tapi selanjutnya dibuat 1 tahun karena biar cepet gitu bang regenerasinya. Karena kalau udah 2 tahun kan regenerasinya agak susah tuh. Ya biasanya memang lembaga-lembaga kemahasiswaan itu periodenya cuma 1 tahun. Iya. 1 tahun. Dia Pas kena 1 kami 2 tahun sama pas sebelumnya juga masih pakai 2 tahun karena dapat masukan gitu susah untuk regenerasi, maka dibuatlah periodenya 1 tahun. Aktivitas yang pernah waktu Siska berada itu apa aja kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan? di BEM? Jadi kami menjalankan dari program kerja yang dibuat sebelumnya seperti pas dari ketuanya juga pemilihan kemarin kayak kan kita bikin kalau pas pemilihan itu kan kita bikin apa yang akan kita jalankan gitu kan. Ya, visi ya kan? Visi misinya dari ketuanya itu yang buat ya kalau yang biasa secara umum ya BEM secara umumnya lah ya, tapi kalau yang khusus mereka khusus dia buat pas era dia ini dia mau per tiap bulan itu bikin seminar ekonomi. Udah pernah dilakukan seminar? Itu setiap bulan kami buat. Mungkin dalam periode 2 tahun itu ada beberapa bulan yang terlewatkan, tapi itu sudah kayak mencapai target kami gitu bang. Jadi memang kami giatkan ke dalam pembuatan seminar ekonomi ini karena salah satu persyaratan untuk kita skripsi Ya. itu kita harus memiliki sertifikat ikut seminar ekonomi itu minimal 8 apa 10 gitu. Berarti dia seminarnya ini kalau setiap bulan itu berarti dia hampir seperti halnya diskusi ya kan? Seminar itu menghadirkan narasumber dari luar. menghadirkan narasumber dari luar, mau bagi pebisnis ataupun dari dosen-dosen kampus yang ngerti dari topik yang akan kami angkat. Biasanya masih ingat tak topik-topik yang diangkat? Apakah tentang pembangunan provinsi Kepulauan Riau? Apakah dia pembangunan secara Indonesia secara keseluruhan? Dia tentang ekonomi gitu bang, misal kayak sekarang kan lebih giat ke era digital gini. Nah gimana biar kaum milenial nih berpikir maju gitu menghadapi persaingan bisnis di era digital sekarang. Jadi sering diadakan seminar kayak gitu. Ya, sebenarnya karena kita sudah menyentuh kepada persoalan ekonomi. Kira-kira Siska ekonomi yang Siska dapati karena memang sebenarnya sayang sekali kalau memang setiap bulan gitu kan, setiap bulan pada masa itu dilakukan seminar ekonomi pembangunan, akan tetapi hasilnya habis di tingkat seminar itu saja. Apa salahnya hasil dari sebuah seminar itu karena bisa disampaikan kepada stakeholder yang mempunyai kewenangan pengambil keputusan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau seperti halnya entah gubernur, entah bupati, entah wali kota. Hasil dari sebuah seminar yang dilakukan oleh mahasiswa ini kan ada sebuah pemikiran, seharusnya kan ada sebuah pemikiran yang disampaikan oleh mahasiswa dari hasil pembangunan. Ketika Siska berada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu enak tidak? Enak dalam artian bahwa
entah mungkin banyak teman, entah mungkin bisa menambah wawasan, atau mungkin ada sesuatu hal yang lain ya. Karena kalau kita berkutat hanya di kuliah, kan hanya habis di buku, kemudian pemberian dari dosen. Nah ini kan dunia yang berbeda, gitu. Baik, Siska jawab ya Bang. Jadi pengalaman yang didapat tuh banyak, dari yang paling khususnya itu misal kita ini orang yang introvert, susah berinteraksi sama orang. Iya. Nah, pas di sana kan kita harus berbaur sesama anggota. Jadi dengan beragamnya karakter, sifat dari tiap-tiap anggota, di situ kita perlahan mulai bisa memahami apa perbedaan itu. Nah, ini kan tentang menjalani beberapa kegiatan gitu. Kalau kadang nggak sepaham gitu, kan bisa nggak berjalan dengan lancar acaranya. Dan itu kita juga belajar toleransi. Kadang pendapat kita juga nggak bisa dipakai seutuhnya, perlu banyak pertimbangan gitu-gitu. Terus juga kita belajar public speaking secara ya perlahan. Kadang kan kalau bikin kegiatan seminar gitu orangnya kayak diceng gitu Bang. Misal di kegiatan kali ini si dia jadi moderator, nanti Nggak pernah jadi moderator? Ya di beberapa kali pernah jadi moderator, jadi MC atau bagian bendaharanya pada satu kegiatan itu. Kan mengelola dari, kan kalau yang mau seminar kan bayar tuh. Nah kita kelola uang itu, gimana ngelolanya untuk konsumsi, untuk bayar narasumber gitu-gitu. Ya dia belajar ini ya, mengembangkan diri sebenarnya kan. Belajar. Nah selama di B pernah turun ke masyarakat tidak? Entah melakukan bakti sosial di masyarakat? Iya apa gitu? Iya. Kalau kayak gitu biasanya kami bikin event. Nah pas di akhir BEM periode 2 tahun itu kami bikin event besar di gedung daerah tepi laut. Nah itu kami dari BEM mengajak UKM yang lain untuk ikut kepanitiaan bersama kami, di mana di situ kami bikin event yang juga mengundang dari kepala, kalau nggak salah kemarin diwakilin Sekda atau apa untuk kata sambutannya. Nah di situ kami bikin beberapa lomba kayak lomba puisi. Lomba puisi itu di tingkat umum atau untuk SMA? Seluruh. Ya di itu ada kayak dibagi-bagi gitu Bang. Nanti kan tiap lomba itu kan ada yang tiap lomba itu ada koordinatornya masing-masing. Nah, di situ mereka yang nentuin mereka maunya di kalangan apa. Ada juga antar kampus kayak lomba orasi gitu-gitu. Mantap, pernah juga lomba orasi. Pernah ikut juga? Pernah ikut lomba orasi? Jadi panitianya. Nah, sebenarnya enak orasi itu sebenarnya. Ya, biasanya itu yang ikut yang jago itu dari anak umrah, dari dia semua level ya? Untuk kampus, seluruh kampus. Dari umrah boleh lah. Nah terus di situ juga selain lomba-lomba gitu kami iringi dengan bazar ekonomi. Nah di situ jadi ada anak-anak STIE yang mana mereka punya usahanya, mereka ya buka stand di situ. Bahkan sampai sekarang pun usaha mereka udah dikenal banyak dan tetap berjalan. Yang dikelola oleh masyarakat atau oleh mahasiswa? Enggak, dari mahasiswanya. Terus kalau masyarakat luar, masyarakat umum mau ikut bazar di situ ya nggak apa-apa, mereka juga ikut. Itu kalau nggak salah per stand gitu cuma 50.000. Jadi selama itu ada punya kesan yang tak enak enggak apa. Tapi pacar minta di waktu di BEM enggak? Ya pacar juga. Yang sekarang gitu ya? Ya waktu itu dia jadi sekjen. Gitu. Pantas saja bisa. Memang sebenarnya itulah sebenarnya. Bang Arul juga atau bang-bangnya lain juga pernah juga ketika di kemahasiswaan bergulut di dalam dunia badan eksekutif mahasiswa, ada jumpa juga sampai menikah. Ini begitu banyak. Iya kan sering ketemu kan Bang. Ya jadi ada sebuah kesan yang tidak enak lah ketika berada di pernah di dunia mahasiswa itu ada tak enak entah karena hal-hal yang membuat kita teringat sampai sekarang gitu ketika berada di badan eksekutif. Nggak ada sih Bang, kayak kalau selama perjalanan itu mungkin ada kayak selek-selek, tapi habis itu ya udah selesai di demo enggak? Pernah kemarin tentang
demo apa yang peraturan. Oh, nah jadi gimana kesan? Aku kan pernah ikut demo. Mahasiswa ini kan sebagai penyalur aspirasi masyarakat kan. Ketika masyarakat tidak bisa, mahasiswa lah yang akan menyampaikan aspirasinya baik di DPRD sebagai keterwakilan masyarakat. Nah, kesan itu melihat kawan-kawan, misalnya ada ketua BEM, ada ketua BLM, ada ketua dari UKM berbicara, kesan yang bisa diambil. Tentu sih kan melihat selama ini kan hanya melihat di TV-TV. Oh begini. Ya waktu itu Rupanya. juga demo pertama bagi Siska, waktu itu masih maba juga baru-baru. Terus ya gitu, kayak walaupun kita nggak kenal gitu sama mahasiswa-mahasiswi kampus Yalah. lain, tapi kayak solid gitu karena kan pas itu kita kayak betul-betul jaga supaya nggak ada penyusup gitu kan Bang. Kadang penyusup nih suka bikin onar pakai alma mater atau nggak pakai alma mater, tapi dia kayak bikin Ya, ada provokator. provokator gitu, bikin suatu kerusuhan. Nah jadi betul-betul ketat waktu itu, cewek betul-betul dilindungi di tengah yang Bangga kayak- nggak waktu itu? kayak jadi pagar. Bangga Bang, karena kita Ya, bangga. menyampaikan aspirasi gitu kan. Nah, seolah-olah sudah betul-betul sebagai seorang mahasiswa gitu. Iya, kan. Memang gitu dia. Kadang-kadang memang ada sebagian pengalaman dulu lah. Pengalaman dulu juga pernah ketika ada kita melakukan demo. Oh, ini mahasiswa nih. Dengan bangga kita datang walaupun peran kita kecil, tapi ketika kita hadir kita seolah mempunyai sebuah peran yang besar menyampaikan sebuah kepentingan masyarakat, Iya. menyampaikan untuk kepentingan kemaslahatan umat dan lain-lain lah sebenarnya. Waktu itu memang kan ya bisa musuh dada lah gitu ya. Iya, waktu itu juga kadang orang tuh beropini ngapain sih susah-susah demo-demo gitu-gitu. Padahal tidak, pada perjuangan Iya, itu keras. tapi kalau bukan Merubah. mahasiswa kan siapa lagi kan? Iya, karena satu orang akibat dari menandatangi satu orang ini bisa merubah seluruh sekian juta masyarakat Indonesia akibat dari ini kan, akibat dari peraturan segala macam inilah sebenarnya kan. Nah, ketika setelah dari mahasiswa sekarang masih di semester 8, berarti lagi menyusun skripsi. Ya baru hari Senin kemarin seminar proposal. Ya mudah-mudahan lancar Alhamdulillah, lah. ya, Nah diterima kemudian kan dia. sambil ini kan sebenarnya kan sekarang sambil bekerja Ya. di Dinas Kelautan dan Perikanan. Nah di bidang budidaya dengan melihat kondisi pekerjaan ini dengan ini kan dunia nyata, sebenarnya pekerjaan ada dunia nyata. Apa yang sebenarnya Siska rasa di bawah Pak Sahrul Amri ya? Iya. Sebenarnya Pak Sahrul Amri itu musikal kayak mana sebenarnya? Kok kita bahas personal orang? Nah mana tahu tak enak Pak Sahrul itu sebenarnya bekerjanya enak, di bawah bisa mengayomi atau bisa mengajari. Ketika Siska terbentuk di dalam sebuah pekerjaan, bingung dalam mengerjakan, Pak Sahrul Amri bisa mengajar atau macam mana gitu. Kalau dari atasan saya sendiri, Bang Arul itu baik, Baik. nggak pernah marah. Marah dulu tersenyum saja. Ya. Terus kalau kita nanya jawab, ya biasalah Bang, biasalah. Biasalah ya itu kadang itu. Nah harapan Siska sebenarnya terhadap diri Siska sendiri, baik kalau dalam dunia kemahasiswaan ini udah mulai lepas lah kan, karena sebentar lagi pun selesai kan. Setelah selesai masuk dalam dunia nyata, mencari jati diri lah. Arah Siska itu lebih senangnya itu pekerjaannya seperti apa? Entah menjadi aktivis tetap, entah di partai politik tetap. Sekarang berada di bekerja di lini pemerintah gitu kan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Tentu ada ini sebenarnya, ada target nggak secara pribadi gitu? Kalau dari pribadi sih maunya berwirausaha ya. Berwirausaha Iya. sesuai dengan ini, sesuai dengan background ini kan? Apa namanya? Ekonomi. Ekonomi itu jurusannya apa? Manajemen pemasaran. Manajemen gelarnya apa tadi itu? SE. Oh SE bukan SEAK ya? Enggak, Manajemen. SEAK SE aja. itu Manajemen. aplikasi Bang. Jadi begitu berwirausaha. Nah, dari rencana kalau berwirausaha itu dalam bidang apa? Ikan. Fashion. Bidang fashion sesuai lah dengan cewek gitu ya. Karena kan pakaian kan tetap digunakan secara bilang. terus menerus. Berarti membuka usaha jual beli. Enggak, kita wirausaha bagian Mana itu? pakaiannya. Jual pakaiannya. Iya. Oh, jadi jual beli berarti kan? Iya. Jual beli. Atau menjadi
apa entah desainer atau apa. Ya itu bisa dipikirkan lagi. Oh, jadi target ke depan macam mana? Entah menikah, kalau repot juga sebenarnya kan. Kadang-kadang cewek-cewek ini habis kerja, menikah, habis sibuk mengurusi. Kita melihat lah sebenarnya kan banyak peran-peran seperti halnya perempuan gitu kan. Habis menikah hanya habis begitu saja sebenarnya. Nah, pandangan Siska terhadap perempuan, apakah memang ini ketika memang sudah berumah tangga habis dia sibuk kesibukan dia mengurus anak, mengurus suami, sementara potensi perempuan itu kan sama dengan laki-laki. Kita kan semua udah mulai nih apa kesetaraan gender bahasanya, kesetaraan gender antara laki dan perempuan ini sama, punya peluang yang sama dalam hal baik pekerjaan gitu. Nah, dari sisi Siska sendiri, udah tamat apakah menikah nanti habis. Jadi sarjana SE ini tidak dipergunakan semaksimal mungkin. Nah, diri Siska macam mana? Ini terkait beberapa hari lalu Hari Wanita Nasional ya Bang. Wanita nasional ya? Beberapa hari yang lalu. Nah, Ya. Jadi macam mana wanita nasional? Itu tanggal berapa wanita nasional itu? tanggal berapa kemarin ya? Apa? Kemarin ya? Iya, baru-baru ini. Berapa hari yang lalu? Berapa hari yang lalu? Gimana pandangan Siska terhadap wanita Ya. setelah menikah? Apakah tetap berkarya, menggali potensi, atau menjadi ibu rumah tangga terhenti gitu? Ya. Nah, kalau dari Siska, nah itu sebenarnya tergantung dari personal seseorang, Bang. Balik lagi ke diri mereka. Mereka mau kehidupan mereka yang gimana? Ya. Kalau Siska Kalau- sendiri, maunya gimana? Siska sendiri ya pastinya jadi ibu rumah tangga pasti, Ya. tapi tetap Kenapa gitu? menggali potensi diri. Perempuan, menurut Siska perempuan juga harus memiliki pemasukan, walaupun suaminya punya gaji, punya upah, mereka bisa menghidupi kita. Tapi kalau perempuan punya uang sendiri dari hasil pekerjaan yang mereka dapatkan, itu mereka menggunakannya juga lebih enak, Bang. Kayak misal mau memberi ke orang tua atau membantu pendidikan adik-adik dia. Tapi kebiasaannya begini, yang melihat lah ya, perempuan ini ketika sudah berumah tangga habis. Kenapa tidak dikomunikasikan? Karena energi, kita pikirlah energi dia mengurus anak, mengurus suami habis. Karena ya kan situ. Kemudian belum lagi dia bikin banyak pikiran. Kalau laki-laki ini kan gampang aja, hanya pekerjaan. Dah, urusan rumah tangga serahkan gitu. Ya. Kan simpel kan? Ya, Tapi kalau perempuan ini banyak. Kadang itu, Kenapa? Bang, dalam menentukan partner hidup, laki-laki juga nggak serta-merta mereka hanya mencari nafkah di keluarga. Ya. Tapi bersama-sama untuk masalah rumah tangga, pekerjaan rumah tangga, laki-laki juga harus membantu. Nah, jadi kita tuh bukan perempuan tugasnya bersihin rumah, jaga anak, bla bla bla, laki-laki cari nafkah. Tapi kita tuh kayak partner, Bang, partner. Ya, itu sebenarnya. Karena kita tersugesti oleh kodrat sebenarnya. Ya. Sebenarnya itu bukan kodrat wanita. Itu sebenarnya. lebih ke budaya Indonesia kayaknya. Ya, kita Soalnya jadi- kalau orang di luar negeri si cowok-cowoknya juga lebih untuk kerja rumah tangga mereka lebih Lebih ini kan sebenarnya Lebih kan. mereka yang Nah, padahal dalam hal rumah tangga ini kan laki-laki dan perempuan punya tanggung jawab. ya. Terhadap anak juga punya tanggung jawab. Tapi kebiasaan kita ini tanggung jawab perempuan, kodrat perempuan. Ya kan? Padahal capek dari jam 8 misalnya kan sampai jam 4 perempuan ini yang wanita bekerja lah ya, bekerja tiba-tiba sampai di rumah mengurus anak, begitu lelahnya dia. Begitu lelahnya kan. Jadi habis energi dia ketika kita dituntut sebesar misalnya 30%, harus ada keterwakilan perempuan baik di dalam lini pemerintah maupun di dalam DPRD wanita. Ini seperti halnya perempuan ini tidak mampu mengejar, hanya sekian persen saja, di bawah 30% akibat kelelahan. Itu enggak? Ya. Akibat kelelahan dia mengurus pekerjaan segala macam. Nah, ada mungkin wanita yang simple saja, ya, pekerjaan dia fokus ke dalam dirinya pekerjaan. Kemudian masalah masalah anak, masalah suami segala macam rumah tangga ini diatur ya nggak bisa saja karena kewajiban kan.
semua kan ada solusinya. Semua ada solusinya, tidak Tergantung harus kita bijak perempuan. atau tidak. Ya itu dia sebenarnya kan, karena ketika seperti itu kita banyak sebenarnya hal-hal, jadi sudah macam yang katakan sisa budaya ini seperti halnya kok dilarikan ke kodrat kan, Iya. padahal bukan kodrat kan, cuma ada sebuah alasan-alasan yang mungkin bagian dari keinginan laki-laki juga sebenarnya. Ketika keinginan laki-laki, oh ini sudah perempuan, udahlah perempuan tak usah. Banyak juga negara orang tua, udahlah perempuan sudah besar dan dinikahkan, ngurus keluarga sudah. Masalah keuangan, masalah ini pekerjaan laki-laki. Jadi perempuan ini terus tersugesti oleh dengan bahasa kodrat, Iya. ya kan? Tinggi juga di dapur, Itulah perlunya edukasi ke masyarakat untuk merubah pola pikir seperti itu. Nah itu yang kita harapkan mungkin kan, memang betul sebenarnya kan, memang rentang waktunya cukup panjang. Mungkin itulah yang digaungkan oleh Kartini pada masanya. Iya. Dia mendobrak sebuah kebudayaan yang memang selama ini tidak mampu. Dia mendobrak sebuah kebudayaan bahwa sebenarnya perempuan juga punya andil. Iya. Hanya beda jenis kelamin saja. Ketersetaraan Kesetaraan itu kan, kesetaraan gender saja. Sementara dari sisi pikiran banyak. Seperti halnya juga kita di tempat Siska bekerja di Dinas Kelautan, kan hanya beberapa orang saja perempuan, laki-laki banyak. Padahal ke dalam hal populasi di seluruh dunia ini kan perempuan lebih banyak. Seharusnya kan perempuan yang mendominasi, bukan laki-laki. Kita lihat hanya di Dinas Kelautan ini ada 3 atau ada 4 perempuan saja yang mempunyai jabatan sebagai baik di eselon 4. Kemudian di eselon 3 tidak ada perempuan. Nah, di mana perempuan? Kemana perempuan? Apakah hanya habis di dapur ketika mencari perempuan di dapur? Tapi kemana dia? Kan gitu. Nah, mungkin itu yang mungkin menjadi pemikiran apa yang menjadi tantangan bagi perempuan itu sendiri. Mungkin kecerdasan dan lain-lain juga ini yang menjadi tantangan bagi perempuan. Bagaimana perempuan ini mempersiapkan diri dia mendobrak bahwa memang sebenarnya bukan kodrat dia sebenarnya, karena kemampuan juga sama, punya akal, juga punya kecerdasan yang sama, dan laki-laki juga pun kadang-kadang tidak cerdas juga, bahkan ada juga perempuan yang lebih cerdas. Nah itu mungkin itulah yang bisa kita simpulkan terkait persoalan bulan Maret kemarin, Hari Nasional Wanita Iya, Hari Wanita Nasional. Hari Wanita Nasional. Mungkin Siska arahnya ke situ. Iya, karena tadi abang tiba-tiba bahas itu kan di luar topik. Topik kita sekarang sudah menjadi kepala BBI. Mudah-mudahan dia dah aman, dah bisa lah. Mungkin itulah Siska. Beberapa hal mungkin dari sisi lain, karena Siska juga pernah menggelutin yang harus kita berikan solusi terhadap peran serta perempuan sebenarnya kan, peran serta perempuan, bagaimana perempuan. Kepri ini butuh perempuan sebenarnya, bahkan Kepri ini juga membutuhkan sentuhan perempuan dari sisi pemikiran intelektual dia, karena dari sisi laki-laki ini kan tidak terlalu dia dalam menata pembangunan, menata ekonomi. Memang betul, karena wakil gubernur kita juga perempuan. Wali kota Tanjung Pinang juga perempuan. Bagaimana dengan staf-staf di bawah? Apakah perempuan yang siap untuk menjadi pionir ataupun menjadi stabilator atau penggerak pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan? Baik, terima kasih Siska Widianti telah bersama kita di siang atau menjelang sore ini. Sedikit kita sebenarnya ngobrol atau diskusi terkait masalah dunia kemahasiswaan, baik masalah dunia keperempuanan di Kepri, dan telah memberikan kita sedikit pemahaman atau kecerdasan bagaimana kondisi mahasiswa di Kepri, kondisi perempuan di Kepri. Baik, terima kasih. Terakhir mungkin dengan menutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.